Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Setiawati. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu A. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. B. Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. C. Mengusahakan setangkai diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office atau mediasi, dan juga menggunakan jalur perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebut tadi, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau Barat dengan blok Uni Soviet atau Timur, pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak pada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kalinya diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri, di dalam pidatonya pada Inter-Asia Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk memihak dalam Perang Dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu atau blok yang ada belum tentu akan mendatang keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya, karena pada waktu itu negara-negara di blok Barat atau Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disebutkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNMP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil atau tidak sengaja oleh pemerintah dalam hubungan dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan internasional bangsa. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri di diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memperkasai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok atau GNB atau
Non-Aligned Movement atau NAM. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat atau Amerika Serikat dan Blok Timur atau Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang cerdas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Kepentingan nasional itu terjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Onward No Retreat adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusinya dalam membangun kekuatan dunia baru atau New Emerging Forces. Dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, Presiden Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang menjadi jiwa bangsa Indonesia yang diperhitungkan dapat menjadi satu kekuatan atau Naskom jiwaku untuk mengalahkan Lenin atau neokolonialisme dan imperialisme. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina dan bagaimana Presiden Soekarno memberi peluang politik pada PKI sehingga partai yang pernah mendikam perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1948 perkembangan menjadi partai terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia sekitar tahun 1964 sampai 1965. Kebijakan Soekarno itu didasari oleh keinginan agar kaum komunis yang merupakan salah satu kekuatan politik mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal dunia internasional melalui berbagai konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari kenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Yang keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik, keamanan dan negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association South East Asian Nation atau ASEAN. Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat pada dasarnya abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintah. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintah Presiden B.J. Habibie,
Pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden B.J. Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI. Dan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timur Timur adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi kebijakan politiknya itu ternyata dinilai oleh beberapa kekuasaan politik dalam negeri sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegrasi dan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Faktor-faktor semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab pada awal tahun 2001 munculnya desakan dari DPR atau MPR RI agar Presiden Abdurrahman Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden RI. Setelah Abdurrahman Wahid keluar dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2021. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik, ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungan mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Leste. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintah Megawati. Pada pemilihan umum tahun 2004, yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjamin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahannya pun dijadikan sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengurangi larutan bergelombang bukan menjabatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjabani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.